Dari katanya tri, 3, sep itu kepala. Unik daripada kalau teman-teman tahu dari penamaan sebuah otot itu kadang-kadang bisa dinamai karena jumlah kepalanya. Dalam hal ini ada tricep, ada bicep, B2, quartet gitu ya, quadricep itu 4 gitu, jadi ototnya di sini. Bisa juga dinamai karena bentuknya seperti misalnya deltoid, misalnya delta gitu ya, karena bentuknya seperti delta. Ada juga bisa dinamai karena memang lokasinya, misalnya external, internal gitu ya, oblique gitu ya, dan sebagainya. Deltoid dari kata delta, juga ada trapezius dari kata trapezium, jadi bentuknya seperti trapesium gitu ya. Jadi penamaan-penamaan itu lebih kepada teman-teman nanti pelajari aja ya, jadi nggak usah dihafalin juga sih sebenarnya, tapi nanti teman-teman boleh belajar secara umum. Otot rangka kita itu jumlahnya sebenarnya ratusan, tapi terbagi atas otot-otot utama gitu. Nah, otot-otot utama itu ada otot dada, disebut namanya pectoral, ada otot perut, disebut namanya abdominal, ada otot bahu tadi ya, disebut namanya delta ya, atau deltoid. Ada yang bagian depannya, makanya disebut dengan namanya anterior, bagian belakang disebut dengan namanya posterior, bagian tengah disebut dengan namanya medial, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya tricep ya. Tricep dari katanya tri itu 3, sep itu kepala. 3-nya apa saja teman-teman? 3-nya satu yang disebut namanya lateral. Nah, lateral, jadi dia posisinya di luar. Ini lateral, tricepnya. Lalu medial, nah di bagian tengahnya gitu. Dan juga di lateral ujungnya ke bawah, itu yang disebut dengan namanya long head. Ya, atau yang disebut dengan namanya horseshoes gitu. Kadang-kadang orang suka bilang seperti sepatu kuda gitu ya. Jadi ada lateral, ada long head lanjutannya, ada ke belakangnya, itu yang disebut dengan namanya medialnya. Ya, jadi teman-teman, gerakan tricep sebenarnya kebalikan daripada gerakan bicep, yaitu adalah menarik. Gerakan tricep adalah gerakannya adalah yang disebut namanya arm extension. Jadi tangan dipanjangkan, jadi arm extend, di-extend. Nah, jadi arm extension itu gerakannya itu adalah gerakan mendorong. Pada saat kita melakukan aktivitas shoulder press, pada saat kita melakukan aktivitas bench press, tricep kan juga ikut bekerja teman-teman sekalian. Jadi gerakannya ya, jadi turun ke bawah. Jadi mengextend, memanjangkan, prolong tangan kita dipanjangin. Nah, gerakannya pada saat itulah kita mendapatkan stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan, si tricep itu. Nah, masing-masing sudut kenanya tricep yang berbeda-beda karena sudutnya. Di sisi lain, teman-teman bisa lakukan dengan berbagai macam alat. Yang paling populer adalah yang disebut dengan namanya dengan menggunakan kabel, yaitu adalah tricep extension gitu ya, atau arm extension with cables ya. Itu gerakannya seperti ini. Bisa ditariknya juga dari atas, bisa ke sini juga, nggak ada masalah. Atau bisa dengan menggunakan mesin teman-teman sekalian, atau menggunakan barbel misalnya. Kita melakukan aktivitas yang namanya arm extension dengan curling bar. Tapi kali ini temanya adalah melatih tricep dengan menggunakan sepasang dumbbell ya. Nah, gerakan yang sederhana ya teman-teman, kalau mau tahu langsung aja, ini namanya tricep one arm tricep extension ya, sambil duduk nih misalnya dia. Gerakannya seperti ini. Turun ke bawah, tarik ke atas. Teman-teman yang bisa lihat di sini adalah sudutnya, lihat teman-teman. Turun, tarik. Teman-teman nggak mau terlalu ke belakang, karena otomatis nanti ada yang namanya rotator cuff atau bahunya itu akan sakit. Jadi bahunya harus agak ke depan, baru kita dorong ke atas. Ya, itu gerakannya, gerakan basic dasar sederhana ya. Tangan kanan, tangan kiri. Boleh nggak lakukan misalnya seperti ini? Kalau kita lihat dari sini, gerakannya seperti ini. Boleh juga. Ingat sekali lagi, mesti hati-hatinya di bahu. Masing-masing orang punya fleksibilitas sendiri ya. Kalau teman-teman tahu, saya di sini ya teman-teman, di dunia daerah, satu hal yang ingin mau saya sampaikan ya sama teman-teman. Kadang-kadang kalau kita berbicara basic latihan, saya yakin begitu banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan ya. Apakah dari dulu kita punya belajar dari majalah, dari textbook misalnya, mungkin bodybuilding encyclopedia. Sekarang teman-teman bisa dapatkan juga dari berbagai teman-teman, sahabat-sahabat kita, atau para ahli yang ada, yang punya YouTube channel sendiri, apalagi yang berdedikasi kepada latihan, yaitu mereka semua bagus sekali. Maupun juga sekarang bahkan aplikasi aja mengajarkan cara yang benar. Nah, memang disitulah yang makanya kenapa saya coba untuk mengajarkannya. Saya coba menganggap teman-teman sudah cukup paham dengan apa yang teman-teman sudah alami. Saya nggak akan ngajarin basicnya, tapi saya akan ngajarin trik-triknya yang sedikit-sedikit aja. Bisa dilakukan dengan sambil berdiri tentunya. Ya. Bisa dilakukan sambil duduk. Ini bedanya satu di sini, teman-teman lihat extension. Satu di sini.
Bedanya apa teman-teman sekalian? Saya tidak terlalu melihat banyak bedanya antara posisinya yang satu menghadap ke sini, yang satu menghadap ke sini. Teman-teman lihat nih, satu di sini, seperti ini. Satu di sini. Otot yang paling banyak terlibat adalah medial. Kalau teman-teman sering melakukan aktivitas yang namanya bicep curl, boom. Ini yang disebut namanya bicep pose. Nah, waktu kita bicep pose, sebenarnya yang di pose bukan cuma bicep, tapi yang di pose itu adalah yang di bawahnya, yaitu adalah tricepnya di bawah ini. Nah, tricep di bawah ini, makanya kenapa kita lakukan aktivitas yang disebut dengan namanya tadi one arm dumbbell extension. Itu banyak fokus kenanya ke medial. Oke? Kalau kenanya ke lateral paling banyak di mana, teman-teman sekalian? Pada saat kita melakukan aktivitas yang namanya push down. Makanya kenapa saya tidak bisa menggunakan dumbbell di sini, tapi menggunakan yang namanya cable. Gerakannya adalah sama, yaitu adalah dorong. Cuma waktu menggunakan cable, teman-teman ingat, jangan menggunakan cable, angkat abisin sampai sini, tapi tahan di sini, buang lagi. Tahan di sini, buang lagi. Kenapa nggak abisin sampai sini? Kan dari sini ke sini, tricepnya nggak kerja. Kerjanya baru dari sini ke sini. Makanya kenapa kadang-kadang nggak selamanya full range of motion itu memang merepresent daripada kerja daripada otot yang kita targetkan. Nggak selamanya. Karena kadang di full range of motion, kadang-kadang lebih kepada satu aturan, misalnya kayak misalnya di kejuaraan powerlifting misalnya, atau kejuaraan weightlifting misalnya harus full range of motion karena berupa aturan. Kedua adalah lebih kepada karena banyak otot-otot lain yang terlibat dibandingkan dengan otot-otot utamanya saja. Jadi maksudnya itu. Jadi bukan berarti salah atau benar, ya enggak juga. Ya, oke. Jadi satu adalah tricep dengan menggunakan yang namanya tadi dumbbell. Saya balik badan biar teman-teman tahu gerakannya juga sama. Tadi lihat sekali lagi. Slow, pelan. Tricep yang mesti all the way to the top. Itu yang jadi kuncinya, karena pada saat kita buang sampai habis. Jadi tahannya di sini, buangnya sampai habis. Kenapa harus selalu buang sampai habis? Karena itu hubungannya dengan penamaannya itu sendiri, yaitu arm extension. Jadi kalau nggak terlalu extend, ya itu yang namanya nggak range of motion. Jadi range of motionnya bukan dalam arti ke belakangnya, tapi range of motionnya dalam arti pada saat gerakan positifnya. Beda kalau seandainya bicep bisa rasakan di sini hanya dengan partial reps, chest bisa rasakan dengan partial reps. Tapi kalau tricep, kita mesti arm extension. Salah satu tricep yang kita bisa lakukan juga dengan dumbbell, kita bahkan bisa tiduran dengan dumbbell, lalu kita dorong. Dengan posisi gripnya, barbelnya, kita dengan posisinya yang close grip. Atau dengan dumbbell juga bisa, dumbbellnya nempel sedikit, lalu kita dorong ke atas. Ibaratnya, kita tiduran, flat bench, lalu kita dorong. Tapi dengan grip yang dalam. Nah, pada saat itu yang kena tricep. Kenapa? Karena tricep adalah 3 daripada otot yang terlibat pada saat kita melakukan aktivitas yang namanya flat press. Flat press, yaitu adalah chest-nya kena, bahunya kena, tricepnya kena. Tapi semakin kita melakukan aktivitasnya dengan semakin dalam, pada saat itu yang kena adalah tricepnya. Nah, kuncinya adalah waktu kita mendorong gerakan tersebut, kita harus dorong all the way sampai habis ke atas. Jadi pada saat buang sampai ke atas, pada saat itu tricep yang bekerja. Nah, kebalikannya pada saat kita latihan chest, pada saat itulah kita latihan nggak perlu sampai habis, karena dari sini ke sini baru yang kerja tricepnya. Jadi tricepnya juga nggak perlu sampai habis, dia dari sini tahan ke sini, buang lagi, tahan ke sini, buang lagi. Pahami ya teman-teman sekalian? Jadi uniknya waktu tricep, positifnya all the way to the front, negatifnya nggak perlu all the way to the back. Maksud saya itu. Paham ya teman-teman sekalian? Lalu selanjutnya adalah tadi, kalau tadi saya push down, Mas Ade katanya buat melatih otot lateral kan? Bisa dengan namanya cable push down-nya, itu paling populer dan bagus. Kalau tadi menggunakan dumbbell, tadi bisa seperti apa aja gerakannya? Boleh nggak tadi misalnya dengan 2 tangan misalnya? Boleh lakukan. Teman-teman lihat dari belakang. Ini tentu kita bisa melakukan dengan 2 tangan kalau bebannya lebih berat. Tapi itu juga dengan catatan, ingat sekali lagi hati-hati di bahu. Karena kembali lagi, ketika kita menggunakan tricep, menggunakan dumbbell untuk latihan tricep, membutuhkan satu pemahaman atau keterampilan yang benar-benar baik, sehingga potensi terhadap cedera itu bisa kita kurangi ya, terutama di bahunya gara-gara latihan tricep. Berikutnya ada yang disebut dengan namanya kickback, bukan kickback dengan kaki, tapi kickback dengan tangan. Ya, gerakannya seperti ini.
Nah, kickback dengan tangan gerakannya seperti ini, teman-teman lihat apa yang membedakan gerakan ini sama gerakan ini. Nah, lihat gak ini? Nah, kalau ini kita menggunakan momentum. Yang kerja baru tricepnya dari sini baru ke sini. Ini tricep yang kerja dari sini ke sini, siapa yang kerja? Ini yang kerja adalah justru adalah latissimus dorsinya atau yang namanya bahu. Jadi kalau kita begini baru kita buang dengan kita ini, akhirnya akselerasi daripada gerakan tersebutlah yang secara tidak sengaja tricepnya ikut kerja. Tapi sesungguhnya yang kerja sebenarnya adalah backnya tadi. Jadi oleh sebab itu tricepnya harus diam di sini baru dorongkan. Lepas. Ini harus habis. Habis. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Lepas lagi. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Yang salah adalah orang sering di mana? Di sini. Nah, dia begini. Nah, dia di sini. Dia begini. Salah sekali ya enggak sih. Tapi akan lebih efektif kalau kita diam di sini, baru tendang ke belakang. Kickback. Kickback. Lakukan kanan kiri, yang kena adalah long head. Jadi sekali lagi, long head dengan kickback. Medial dengan one arm extension, lateral dengan push down. Itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau ditanya, itu kita berbicara secara teoretis detail. Tapi kalau secara prakteknya, kalau boleh jujur, waktu tadi kickback, kena nggak lateral? Kena juga. Kena nggak medial? Kena juga. Waktu kita lakukan yang namanya push down dengan 2 tangan, atau dengan 1 tangan dengan overhand grip, dengan reverse grip, teman-teman bisa lihat nggak? Bayangin, kabelnya 1, 2 tangan, yang 1 tangan, yang satunya kita balik reverse grip. Yang kena bisa macam-macam. Pada dasarnya, secara teoretis yang kena tetap harus lateral. Tapi medialnya kena nggak waktu kita reverse? Kena. Medialnya kena nggak waktu kita melakukan aktivitas war arm aja? Kena juga. Jadi uniknya di situ ya teman-teman ya. Kadang-kadang sekali lagi teman-teman tinggal praktekkan saja. Kita kadang-kadang nggak perlu jawaban dalam hal yang benar yang mana, tapi teman-teman lakukan. Kebenaran itu akan teman-teman lihat dari hasil badannya teman-teman sendiri, yang teman-teman lihat di kaca, itu hasilnya, oh ternyata benar. Dan itu pun hasilnya akan tercapai kalau teman-teman apa? Kalau teman-teman diet. Karena dengan diet dan juga cut down dan sebagainya, ketika kadar lemak teman-teman rendah, pada saat itulah teman-teman bisa melihat yang namanya hasil daripada latihan kita jadi lebih optimal. Makanya jadi disebutnya namanya transparan. Jadi istilahnya benar-benar terlihat. Kalau bahasanya itu terminologinya dalam pertandingan binaraga itu artinya conditioningnya itu nilainya tinggi. Karena kelihatan badannya itu kelihatan kering, dry, atau kelihatan keras, shredded, hard. Ototnya terlihat dengan jelas. Pada saat apa? Pada saat dimana kadar lemak kita udah rendah. Apalagi kalau teman-teman kayak kompetisi itu kan lemaknya bahkan rata-rata hampir semua udah di bawah 7% ya gitu. Jadi saya rasa kita akan bisa melihat berbagai hasil daripada gerakan-gerakan kita tadi. Selama kita masih agak off season ya, dalam tanda kutip kadar lemak kita masih di atas 15%, gerakan apapun juga nanti akhirnya kita hanya cuma ribut berdebat soal oh ini buat ini buat itu, tapi kita sendiri ragu yang mana yang kena ya. Tapi secara umum, sekali lagi teman-teman sekalian, tricep adalah is a arm extension. Saya hanya akan bisa bilang sama teman-teman adalah lakukan yang mana Mas Ade, lakukan semuanya, kenapa enggak ada masalah. Kalau berbicara jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat, itu kita dahulukan, is a priority training principle. Saya akan fokus lebih banyak ke yang namanya push down. Jadi kalau seandainya ada total body workout, tricep harus represent 1, saya representnya push down. Tapi ada teman-teman juga yang representnya push down tidak dengan cable, tapi dengan barbell. Ada yang push down-nya dengan cable. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat informasinya. Nanti saya akan bahas lagi otot-otot yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk share informasi ini, dan juga kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan bahas juga. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Cheers!